Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Husnania, NIM 1908031020038. Prodi D3 Administrasi Keuangan dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang pertama, definisi dan penggunaan. Ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Keunggulan akad ijarah: pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Rukun transaksi ijarah. Yang pertama, transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa. Yang kedua, objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa. Yang ketiga, ijab dan qabul yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan. Yang pertama, transaktor. Transaktor sendiri terdiri dari penyewa dan pemberi sewa. Perjanjian sewa-menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa: A. Bank syariah sebagai pemberi sewa meliputi menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. B. Kewajiban nasabah sebagai penyewa meliputi membayar sewa dan bertanggung jawab atas keutuhan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan, bertanggung jawab dan mengganti kerusakan aset yang disewakan jika kelalaian penyewa atau nasabah. Yang kedua, objek ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Ketentuan objek ijarah: pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, fasilitasnya mubah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ijab qabul. Ijab dan qabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridaan satu pihak untuk menyewa dan pihak
lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas. Rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multi jasa. Pembiayaan multi jasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Rukun transaksi IMBT berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah. Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Kelima, pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya pada bulan Januari. PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta rupiah. Umur ekonomis barang 5 tahun, masa sewa 24 tahun, nilai sisa umur ekonomis 0, sewa per bulan 2.400.000, biaya administrasi 480.000. Teknis perhitungan transaksi ijarah. 1. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan. Penyusutan per bulan, harga perolehan dikurangi nilai sisa per jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan 120 juta rupiah dikurangi 0 sama dengan 2 juta rupiah per 60. Pendapatan ijarah per bulan, modal penyewaan ditambah modal penyewaan sama dengan 2 juta rupiah ditambah 20% dikali 2 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. 2. Perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan, dalam kasus di atas, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijarah sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 1% dikali 2 juta rupiah dikali 24 sama dengan 1% dikali 48 juta rupiah sama dengan 480.000. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil pendapatan ijarah dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga. Variasi transaksi ijarah. Dalam praktik, perbankan sering menerapkan transaksi sewa atas sewa, yaitu menyewakan barang sewaan. Dalam hal ini objek ijarah yang disewakan tidak mesti menjadi milik bank.
Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1 PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta rupiah, umur barang 5 tahun, masa sewa 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Berdasarkan kasus di samping, maka beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah penyusutan IMBT per bulan biaya perolehan per jumlah bulan masa sewa. Penyusutan IMBT per bulan 120.000 per 24 sama dengan 5.000. Penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa, dan lain sebagainya. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah dan multi jasa. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 2000 sekian, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta rupiah, umur ekonomis barang 5 tahun, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0, sewa per bulan Rp2.400.000, biaya administrasi Rp480.000. Penyajian ijarah atas jasa. 1. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. 2. Amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. 3. Porsi pokok atas piutang multi jasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.